Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holil Anwar Perkasa dengan MPM 2459201048 dari kelas 4D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan UTS saya, yaitu mata kuliah Manajemen Keamanan Sistem Informasi dengan judul yaitu Analisis Insiden Keamanan Informasi Phishing Admin pada Sektor Kesehatan. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Tona SPD MTI. Dan mungkin langsung saja kita mulai. Dalam presentasi ini membahas serangan phishing pada SIM RS yang menyebabkan pencurian akun admin dan perubahan data rekam medis beserta dampak dan pencegahannya. Untuk mempresentasikan hasil laporan UTS saya akan membuka PowerPoint untuk mempresentasikannya. Dan di sini saya sudah membuka PowerPoint. Dan mungkin langsung saja kita mulai. Nah, dalam PowerPoint saya itu berjudul yaitu Analisis Insiden Keamanan Phishing Admin Kesehatan. Nah, selanjutnya itu terdapat ringkasan eksekutif. Nah, dalam ringkasan eksekutif ini terdapat insiden, di mana insidennya itu akun administrator dicuri dan dipakai untuk mengubah data rekam medis di SIM RS secara ilegal. Selanjutnya itu penyebab. Nah, dalam penyebabnya ini terjadi karena phishing itu dan belum adanya juga pengaman ganda atau MFA pada sistem login. Selanjutnya itu ada status resiko tinggi. Nah, resikonya tinggi itu karena merusak kepercayaan pasien dan berpotensi melanggar UU PDP. Nah, selanjutnya itu profil perusahaan dan industri. Dalam profil perusahaan dan industri ini terdapat sektor industri di mana itu sektor industrinya itu rumah sakit dengan layanan berbasis SIM RS dan rekam medis elektronik. Selanjutnya itu ada struktur TI atau struktur teknologi informasi, yaitu terdapat sudah memiliki tim IT dan keamanan, namun belum memiliki CSIRT. Selanjutnya itu ada kewajiban. Nah, kewajibannya itu rumah sakit itu wajib mematuhi UU PDP nomor 27 tahun 2022 untuk menjaga kerahasiaan data pasien. Selanjutnya itu ada aset informasi utama. Nah, dalam aset informasi utama itu terdapat data rekam medis atau EAR atau data rekam medis ini yaitu data kesehatan pasien yang sangat rahasia. Nah, selanjutnya itu ada kredensial administrator, di mana data kesehatan akses utama dengan hak kontrol tertinggi. Selanjutnya itu ada sistem SIM RS, di mana platform utamanya itu layanan klinis dan administrasi. Selanjutnya itu ada database rumah sakit, di mana pusat penyimpanan seluruh data operasional. Selanjutnya itu ada infrastruktur TI, di mana server jaringan dan perangkat pendukung sistem terdapat di infrastruktur TI. Selanjutnya itu ada transaksi dan administrasi, di mana berisi transaksi, terus pendaftaran dan klaim pasien dan klaim asuransi. Selanjutnya itu ada proses bisnis kritikal, di mana terdapat layanan klinis atau SIM RS terdapat, yaitu di mana dia pemrosesan data medis dan layanan pasien secara real time. Selanjutnya itu ada pendaftaran dan admisi, di mana registrasi dan pengelolaan antrian pasien. Selanjutnya ada manajemen rekam medis.
di mana penyimpanan dan pengamanan data terdapat penyimpanan dan pengamanan data EHR. Selanjutnya itu ada administrasi dan keuangan, di mana terdapat pengelolaan transaksi dan klaim asuransi. Selanjutnya itu ada identifikasi insiden. Nah, di dalam insiden ini terdapat pencurian akun admin melalui login palsu. Nah, selanjutnya itu ada jenis serangan, di mana terdapat serangan spear phishing yang menargetkan administrator. Selanjutnya itu akses aset terdampak, di mana terdapat aset terdampaknya itu ada kredensial admin, terus data EHR, terus dan operasional SIM RS. Nah, selanjutnya itu ada kronologi kejadian. Nah, di sini terdapat kronologi kejadian itu selama 5 jam, di mana pada pukul jam 8 sampai jam 8.50 ini email phishing ini dikirim dan password admin dicuri. Selanjutnya pada pukul jam 9.15 sampai jam 10, pelaku itu mulai masuk ke SIM RS dan mengubah data. Selanjutnya pada pukul 11.30 sampai jam 12, tim IT itu menemukan anomali dan memutus akses. Selanjutnya pada pukul 13.00 atau jam 1, di mana sistem itu dipulihkan dan investigasi dimulai. Nah, di sini terdapat diagram alur serangan, di mana diagram alur serangan ini menunjukkan alur spear phishing hingga pemulihan sistem SIM RS. Nah, selanjutnya itu ada dampak bisnis dan operasional. Pertama itu ada dampak operasional, di mana layanan SIM RS terganggu dan pelayanan pasien melambat. Selanjutnya itu ada dampak finansial, di mana rumah sakit beresiko mengalami biaya pemulihan dan denda UU PDP. Selanjutnya itu ada dampak reputasi dan kepatuhan, di mana kepercayaan pasien menurun dan berpotensi terkena sanksi regulator. Selanjutnya itu ada analisis prinsip CI dan dampak. Nah, dalam prinsip CI ini terdapat confidentiality dengan status yaitu terganggu, di mana data rahasia itu bisa diakses dari pihak luar. Selanjutnya itu ada integrity dengan status terganggu signifikan, di mana itu data rekam medis dimanipulasi secara ilegal. Selanjutnya itu ada availability dengan status terganggu, di mana sistem sempat dimatikan sementara. Dan di sini terdapat visual pendukung yaitu ada risk matrix dan CI Threat. Dalam risk matrix ini menunjukkan risiko spear phishing sangat tinggi bagi SIM RS dan data medis. Lalu pada diagram CI Threat ini menunjukkan dampak serangan pada kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Nah, selanjutnya itu ada analisis kontrol dan keamanan. Nah, di sini terdapat preventif, di mana terdapat MVA, filter spam, edukasi staf, dan pembatasan akses. Selanjutnya itu ada detektif, di mana terdapat monitoring, log, terus IDS, dan audit sistem. Selanjutnya itu ada korektif, di mana terdapat reset akun, pemulihan backup, dan forensik di digital. Nah, di sini terdapat visual pendukung yaitu struktur kontrol keamanan, di mana menunjukkan kontrol keamanan SIM RS dari pencegahan hingga pemulihan insiden.
Nah, selanjutnya itu ada kelemahan tata kelola. Nah, dalam kelemahan tata kelola ini terdapat budaya keamanan lemah, di mana keamanan masih dianggap tugas tim IT saja. Selanjutnya itu ada kepatuhan rendah, di mana aturan sering diabaikan demi efisiensi kerja. Selanjutnya itu ada manajemen reaktif, di mana itu fokus pada penanganan setelah insiden saja. Selanjutnya itu ada rekomendasi perbaikan. Nah, dalam rekomendasi perbaikan ini terdapat dua rekomendasi, yaitu pertama itu ada perbaikan prosedur. Nah, dalam perbaikan prosedur ini terdapat buat SOP, verifikasi, dan review log rutin. Selanjutnya itu ada program awareness, di mana terdapat ajak pelatihan dan simulasi phishing berkala. Selanjutnya itu ada strategi jangka panjang, di mana terdapat otomasi keamanan, yaitu dalam otomasi keamanan itu kita menggunakan EDR dan AI untuk mendeteksi ancaman. Lalu itu ada audit independen, di mana harus melakukan penetration testing secara rutin. Selanjutnya itu ada pembentukan CSIRT, di mana membentuk tim khusus respon insiden. Selanjutnya itu ada asuransi cyber, di mana mitigasi kerugian finansial dan hukum karena kebocoran data. Nah, selanjutnya itu adalah kesimpulan. Nah, dalam kesimpulan ini, keamanan SIM RS itu sangat penting untuk menjaga keselamatan dan kepercayaan pasien. Dan rumah sakit juga harus beralih dari strategi reaktif ke proaktif menghadapi ancaman cyber. Nah, mungkin ini saja video presentasi tugas UTS saya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.